Bagaimana ini, Pak? Aku tidak ingin jadi orang miskin, ucap Agni saat mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Kita ke rumah dia sekarang juga. Aku juga tidak rela kalau perusahaanku hancur begitu saja. Saud Mateo sambil melajukan mobilnya menuju ke mansion dia sekarang. Agni mengangguk setuju. Dia juga tidak mau menjadi gembel. Yang ada, nanti dia akan dihina oleh teman-teman sosialitanya. Mobil Matteo parkir di pelataran mansion milik Diaskara. Matteo turun dengan disusul Agni di belakangnya. Mereka semua ke dalam dengan wajah memerah, menahan amarah. Salah satu pelayan mendatangi Eros yang sedang berada di ruang keluarga, berkumpul bersama anak dan cucunya. Tak lupa di situ juga ada Nevan, sang menantu. Ada apa, Bi? Tanya Eros yang sedang memangku Ares. Ada tamu di depan mencari dan Devan, Tuan, saut pelayan. Eros menoleh ke arah Nevan. Nevan hanya mengendikkan bahunya tidak tahu. Dia tadi menyebutkan namanya Matteo Nawel, Tuan, ucap Bibi. Baik, Bi, nanti saya akan segera ke sana, saut Eros. Baru saja Nevan mendapatkan pesan dari kakaknya kalau Matteo baru saja mengacau di rumah orang tuanya. Dan sekarang mereka berdua datang kemari untuk apa? Atau mereka juga akan mengacau di mansion ini? Sungguh, tingkahnya membuatnya geram. Kamu di sini aja sama Ares dan Mami sayang. Biar Daddy yang temani Nevan ke depan bersama Kak Kalingga, ucap Eros sambil memberikan Ares kepada putrinya. Baiklah, Anika di sini saja sama Mami, saut Anika dengan patuh. Nevan mengusap kepala istrinya dan mencium puncak kepala istrinya. Setelah itu, Nevan mengikuti langkah Eros dan kakak iparnya yang sudah lebih dulu jalan menuju ke ruang tamu. Ada apa kalian mencari menantu saya? Tanya Eros dengan dingin. Dia menjatuhkan bokongnya di sofa single dan menyilangkan kakinya. Apa kalian belum puas mengacau di mansion orang tua saya? Makanya kalian datang ke sini, sindir Nevan. Kembalikan perusahaanku kembali seperti semula. Karena kami tidak pernah menyinggungmu. Tukas Matteo tidak ingin basa-basi. Kamu memang tidak menyinggungku, tapi istrimu dan putrimu lah yang menyinggung istriku. Sudah untung aku tidak menjebloskanmu ke penjara. Tapi dengan tidak tahu malunya, istri serta anakmu itu berniat mempermalukan istriku di depan media. Ucap Nevan dengan sorot mata yang tajam menatap Matteo dan Agni secara bergantian. Omong kosong, aku dan putriku tidak pernah mengusikmu, apalagi istrimu. Anika putriku, mana mungkin aku menyakitinya, seru Agni tidak tahu malu. Nevan tersenyum sinis mendengar ucapan Agni. Kenapa baru sekarang dia mengakui Anika itu putrinya, lalu kemarin itu kemana aja? Saat meminta Anika bercerai darinya dan meminta bertukar posisi dengan Akira. Bahkan, dia sama sekali tidak merasakan perasaan istrinya. Teruslah berkelit nyonya, tapi setelah melihat bukti rekaman ini, apakah Anda masih bisa berkelit? Ucap Nevan sambil membuka ponselnya dan memperlihatkan bukti rekaman seorang wartawan yang mengaku dibayar oleh Agni untuk mempermalukan Anika. Flashback on. Setelah Milo menghentikan sesi wawancara, Milo menyuruh anak buahnya untuk mengikuti wartawan yang bertanya tentang masa lalu Anika. Saat wartawan itu melewati lorong hotel yang terlihat sepi, mereka langsung meringkus wartawan tersebut dan membawanya ke dalam kamar yang ada di hotel itu. Milo sudah menunggu wartawan tersebut di salah satu kamar
yang sudah dia siapkan untuk menginterogasi wartawan itu. Ia yakin kalau wartawan itu dibayar oleh seseorang. Pasalnya, tidak ada yang tahu tentang kehamilan Anika, kecuali keluarga Nawel dan Lawson. Bahkan pernikahan mereka juga dirahasiakan dari publik. Ini tuan orangnya, ucap anak buah Milo sambil mendorong tubuh wartawan itu hingga tersungkur ke lantai. Au, ringis wartawan itu. Siapa kalian? Kenapa kalian menculikku? Tanya wartawan itu sambil menatap. Kamu memang tidak mengenal kami, Nona, tapi kami mengenal kau, ucap Milo sambil mencengkram pipi wartawan berjenis kelamin perempuan itu. Dari mana kamu tahu informasi tentang Anika, istri Tuan Nevan, ha? Tanya Milo penuh penekanan. Kini wartawan itu baru mengerti kenapa orang yang ada di ruangan itu menculiknya. Ternyata ini berkaitan dengan pertanyaan dia yang menyinggung Tuan Devan. Saya tahu dari media yang beredar, Tuan, kilah wartawan itu. Jawab jujur atau aku akan menyuruh mereka untuk memperkosamu di ruangan ini, ha? Sentak Milo sambil mengempaskan wajah wanita itu ke samping. Tubuh wartawan itu langsung bergetar saat menatap kedua pria bertubuh tegap yang ada di hadapannya. Ia tidak bisa membayangkan harga dirinya hancur karena kesuciannya direnggut oleh mereka. Maaf tuan, saya hanya disuruh. Lirih wartawan itu dengan bibir bergetar. Wajahnya juga terlihat pucat seperti tidak ada aliran darah. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Milo dengan nada suara keras memenuhi ruangan itu. Membuat wartawan wanita itu semakin ketakutan. Nyonya Agni dan Nona Akira tuan, jawab wartawan itu dengan takut. Bagus, sekarang aku akan melepaskanmu, tapi jangan pernah sekali-kali kamu berani membeberkan tentang informasi Nyonya Anika ke media. Jika kau berani menyebarkannya, maka kau akan tahu sendiri akibatnya, ancam Milo. Milo mengalihkan tatapannya ke anak buahnya. Apa kau sudah merekamnya? Tanya Milo kepada anak buahnya. Sudah tuan, saut salah satu anak buah Milo. Kerja bagus. Sekarang seret wanita ini keluar dari hotel ini, titah Milo. Kedua anak buah Milo mengangguk patuh, lantas menyeret wartawan itu dan membawanya keluar dari ruangan itu. Flashback off. Wajah Agni berubah pucat setelah melihat bukti rekaman yang ditunjukkan oleh Nevan. Eros dan Kalingga ikut geram dengan kedua orang yang ada di hadapannya. Sudah bersyukur dia tidak memasukkannya ke dalam penjara, tapi masih saja berani berulah. Matteo juga terlihat marah dengan kelakuan istri serta anaknya. Mereka berani bertindak tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan perusahaannya tuh hancur. Bohong, wartawan itu bohong. Pasti ada yang sengaja memfitnahku, teriak Agni mencoba membela diri. Setelah melihat video rekaman ini, masih saja kau berani berkilah, ha? Sudah untung selama ini aku tidak memasukkan suamimu ke dalam penjara. Tapi dengan tidak tahu dirinya kalian malah berniat mempermalukan putriku, bentak Eros. Ia sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Jika selama ini ia diam saja karena menghargai perasaan putrinya, tapi untuk saat ini tidak lagi. Ia mendukung menantunya menghancurkan keluarga Nawel. Nak Nevan, saya minta maaf. Istri saya tidak berniat mempermalukan Anika. Mungkin dia hanya belum terima berpisah dengan Anika. Karena selama ini kamilah yang sudah merawat Anika seperti anak kandung saya sendiri. Mohon Matteo mencoba meyakinkan mereka. Apa kamu pikir kami bodoh, ha? Sentak Nevan. Bruk. Agni menjatuhkan diri dengan berlutut di hadapan mereka. Ampuni saya, Tuan. Saya memang bersalah. Tapi saya tidak sedikit pun berniat ingin mempermalukan Anika. Saya hanya belum siap berpisah dengan Anika putri saya. Mohon Agni sambil menangkupkan kedua tangannya. Akira baru saja pulang ke rumahnya. Wanita itu habis keluar bersama teman-temannya. Pelayan datang menghampirinya sambil membawa amplop di tangannya. Ada apa, Bi?
Tanya Akira dengan angkuh. Ada titipan surat, tapi Bibi tidak tahu surat dari mana, jawab pelayan sambil memberikan surat itu kepada Akira. Akira pun menerima surat tersebut dari tangan pembantunya. Dari pengadilan agama, gumam Akira saat membaca knop surat tersebut. Akira membaca surat tersebut yang berisi gugatan perceraian dari Arwan dan juga panggilan sidang perceraian. Ternyata dia benar-benar menceraikanku. Gumam Akira menatap sendu surat tersebut. Namun sedetik kemudian ekspresi muka Akira langsung berubah. Matanya terlihat berbinar, sepertinya wanita itu senang digugat cerai sama suaminya. Baguslah, bukankah dia dan keluarganya sudah bangkrut? Lalu untuk apa aku mempertahankannya? Toh tidak ada gunanya, ucap Akira sambil menutup kembali surat itu dan merobeknya. Kemudian ia memasukkannya ke dalam tempat sampah. Rencana Akira tidak akan hadir ke sidang perceraian itu. Tindakan Akira seperti sengaja supaya proses cerai menjadi lebih cepat. Akira menaiki tangga menuju ke kamar yang ada di lantai 2. Tak lama deru suara mesin mobil terdengar di depan rumah Matteo. Ternyata Matteo dan Agni baru saja kembali dari mansion dia sekarang. Turun, titah Matteo dengan sorot mata tajam menatap istrinya. Karena tidak mau membuat suaminya emosi, Agni pun turun dari mobilnya. Matteo juga ikut turun. Lantas dia menyeret tangan Agni dan membawanya masuk ke dalam rumah. Brok, au, ringis Agni. Matteo menghempaskan tubuh Agni begitu saja, membuat Agni meringis sakit akibat lututnya yang terbentur lantai. Dasar wanita tidak berguna, berani-beraninya kamu bertindak tanpa persetujuanku. Susah-susah aku mengembangkan perusahaan, tapi kamu malah menghancurkannya begitu saja, sentak Matteo. Maaf Pak, aku tidak tahu kalau akan menjadi seperti ini, saut Agni. Plak. Matteo menampar Agni membuat wajah Agni menoleh ke samping. Karena Matteo menamparnya tuh cukup keras. Agni menatap Matteo tidak percaya. Sudah hampir 25 tahun lebih mereka menikah, tak pernah sekalipun Matteo berlaku kasar kepadanya. Tapi sekarang suaminya tega menamparnya. Apa kamu bodoh, ha? Seharusnya kamu bisa mikir. Lawanmu itu tidak sebanding dengan kekuatanmu. Kau tidak cuma menghadapi Nevan, tapi ada keluarga Alexander dan juga dia sekarang juga. Apalagi kau menggunakan trik murahan untuk menggebu-gebu menyerang mereka, ucap Matteo. Akira menuruni anak tangga. Ia kaget mendengar suara teriakan papanya yang sedang marah. Ada apa ini, Pak? Tanya Akira. Matteo semakin emosi ketika melihat wajah Akira. Matteo langsung menyeret Akira dan mendorongnya begitu saja hingga jatuh menubruk Agni. Kenapa papa mendorongku? Marah Akira sambil menatap papanya. Plak, plak. Matteo menampar pipi putrinya cukup keras, hingga sudut bibir Akira mengeluarkan darah. Diam kamu, anak tidak berguna. Ini semua kesalahanmu yang sudah menggagalkan perjodohan Anika dengan Arwan. Andai kau tidak melakukan kebodohan itu, semuanya tidak akan seperti ini, sentak Matteo. Selamat, karena ulah kalian, sebentar lagi kita semua akan menjadi gembel, imbuhnya. Akira menatap papanya dengan tatapan kecewa. Ia memegang pipinya yang terasa panas dan juga perih di sudut bibirnya. Perang. Matteo menjatuhkan guci yang ada di rumahnya. Ia keluar dari rumahnya dan kembali mengendarai mobilnya entah kemana. Kepalanya seperti mau pecah dengan semua permasalahan yang ada. Kita akan pergi kemana, Dad? Tanya Arwan sambil mengepaki barang-barangnya. Mereka hanya diberi waktu sampai besok siang untuk meninggalkan rumah tersebut.
Kita ke desa. Di sana Dedi masih punya rumah dan sebidang tanah peninggalan opa. Saud Lawson. Mami nggak apa-apa tinggal di kampung. Tanya Arwan kepada sang mami. Mami Arwan mengelus puncak kepala Arwan lalu tersenyum. Jangan khawatirkan Mami. Mami bisa tinggal di mana saja. Yang penting ada kamu dan juga Dedi. Ucap Mami Arwan. Maafkan Arwan, belum bisa membahagiakan Mami ya. Ucap Arwan sambil memeluk tubuh sang Mami. Mami bahagia jika melihat anak Mami bahagia. Jangan putus asa. Kita bisa mulai segalanya dari nol lagi. Ujar Mami Arwan dan melerai pelukannya. Ayo kita selesaikan beres-beresnya, biar besok pagi kita bisa langsung berangkat, ucap Lawson. Arwan dan maminya pun mengangguk setuju. Mereka bertiga melanjutkan membereskan barang miliknya yang akan mereka bawa besok. Puk, puk. Pagi hari, Ares sudah bangun lebih dulu daripada Nevan. Bayi itu tidur di sebelah dedinya sambil menepuk-nepuk wajah Dedi. Nevan merasa terusik pun mengerjapkan matanya. Ia melihat sang putri sudah terbangun sementara sang istrinya sudah tidak ada di dalam kamarnya. Hei boy, kamu sudah bangun? Ucap Nevan dengan suara serak khas bangun tidur. Ares bergumam tidak jelas. Masih bayi sok-sokan mau belajar ngomong. Ucap Nevan terkekeh sambil menoel-noel pipi gembul putranya. Nevan mendudukkan tubuhnya dan mengangkat putranya. Kita cari mami yuk. Enak aja, mami ninggalin kita. Ucap Nevan sambil turun dari atas ranjangnya. Ia menggendong Ares keluar dari kamarnya. Dia melihat Dedi mertuanya yang sudah berpakaian rapi keluar dari kamarnya. Kalian mau kemana? Tanya Eros. Kita mau cari mami, Grandpa. Saud Nevan menirukan suara anak kecil membuat Ares tersenyum. Eros dibuat gemas dengan cucunya yang suka menebar senyuman itu. Jangan senyum manis begitu tuh boy. Nanti banyak anak gadis yang meleleh melihatnya, ucap Eros. Nevan tertawa kecil mendengar ucapan mertuanya. Putranya memang tampan dan juga manis. Sudah bisa dipastikan nanti akan menjadi incaran kaum Hawa. Ayo kita ke bawah, pasti Anika ada di bawah sama mami. Ajak Eros dan Nevan pun mengangguk. Mereka turun ke bawah mencari keberadaan istri mereka masing-masing. Sayang, Ares sudah bangun, ujar Anika saat melihat suami dan putranya menghampirinya. Sudah sayang, saud Nevan. Ayo anak mami, mandi dulu biar semakin tampan, ucap Anika sambil mengambil putranya dari gendongan suaminya. Anika pun menoleh dan melihat maminya. Mam, Anika ke atas dulu ya mau mandiin Ares, pamit Anika. Dia tadi siang bersama maminya membuat teh untuk suaminya. Iya sayang, saud Syera tersenyum. Hani, itu teh kamu mau dibawa atau dibiar di sini? Tanya Anika sambil menunjuk teh yang ada di atas meja dapur. Biar di sini aja, aku mau mandi dulu, saud Nevan. Akhirnya mereka kembali ke kamarnya untuk mandi terlebih dahulu. Anika sudah mandi lebih dulu, jadi dia hanya ingin memandikan putranya saja. Sampai di kamar, Anika langsung melucuti baju putranya dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Ia mengisi bak mandi dengan air hangat. Tak lama suaminya pun masuk tanpa mengenakan sehelai benang pun, membuat Anika memalingkan wajahnya agar tidak melihat tubuh polos dari suaminya. Hani, bisa tidak sih Hani mandinya nanti? Nunggu aku selesai mandiin Ares. Kesal Anika. Mandiin aja sayang, aku juga tidak akan mengganggu kamu kok. Ucap Nevan cuek sambil berjalan menuju ke shower. Anika mendengus kesal melihat kelakuan suaminya. Meskipun Anika sering bercinta dengan suaminya, tetap saja dia malu melihat suaminya yang polos begitu.
bersambung.